Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di ruang belajar kita. Hari ini kita akan lihat bersama, belajar bersama materi di semester ganjil ini. Aku citra Allah yang unik. Setiap manusia itu tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Keunikan itu bisa diamati dari beberapa hal: fisik, psikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan yang dimiliki setiap orang antara lain: yang pertama, hal-hal fisik yang telah diberikan Tuhan kepada kita sejak lahir. Misalnya, rambut lurus atau keriting, ada yang hidung pesek atau mancung, ada yang wajah cantik atau tampan. Bahkan juga warna kulit, ada yang hitam dan ada yang putih. Yang kedua, sifat-sifat baik yang dimiliki manusia. Misalnya, ramah, bersahaja, bertanggung jawab, sopan, santun, disiplin, dan lain-lain. Yang ketiga, bakat atau kemampuan istimewa yang dimiliki manusia. Dan yang keempat, tentang pengalaman-pengalaman menggembirakan yang dialami selama hidup, baik di sekolah, di rumah, ataupun juga di masyarakat. Sekarang kita lihat sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan diri. Ada dua sikap manusia dalam menghadapi keunikan diri, yaitu ada yang bersikap positif dan juga ada yang bersikap negatif. Pertama, kita lihat orang yang bersikap positif. Orang yang bersikap positif akan menerima keunikan itu sebagai anugerah Allah. Ia bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Yang kedua, bagi orang yang menerimanya secara negatif. Orang yang menerimanya secara negatif, ia akan bertindak kurang menerima keunikan dirinya. Orang yang demikian akan merasa tidak puas, bahkan dapat melakukan tindakan apapun demi menutupi dirinya. Misalnya dengan cara operasi plastik. Orang yang demikian sering beranggapan seolah penampilan luar lebih penting. Sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang manusia sebagai citra Allah? Berdasarkan Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan Gaudium et Spes artikel ke-12, kita lihat makna manusia sebagai citra Allah. Sekarang kita lihat yang pertama dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, berisi tentang yang pertama, manusia laki-laki dan perempuan
diciptakan Allah seturut gambar atau rupanya sendiri. Yang kedua, manusia diberi kuasa untuk mengelola alam dan isinya. Yang ketiga, manusia diberi tugas dan kuasa untuk berkembang biak atau melanjutkan keturunan. Yang keempat, manusia laki-laki dan perempuan adalah citra Allah yang baik adanya. Yang kelima, manusia adalah ciptaan Allah yang mempunyai relasi dan panggilan khusus baik dengan Sang Pencipta maupun dengan sesamanya. Keenam, manusia dianugerahi keistimewaan atau 3 kemampuan dasar yang membedakannya dengan makhluk ciptaan lainnya, yakni yang pertama, akal budi, kedua, kehendak bebas, ketiga, perasaan atau hati nurani. Sekarang yang kedua, kita lihat dalam dokumen gereja Gaudium et Spes artikel ke-12 yang berisi tentang manusia diciptakan sebagai citra Allah, maka manusia memiliki martabat sebagai pribadi, yaitu yang pertama, ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Yang kedua, ia mengenal dirinya sendiri, menjadi tuan atas dirinya. Yang ketiga, ia mengabdikan dirinya dalam kebebasan dengan orang lain. Yang keempat, ia dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Nah, dari penjelasan pertama sampai masuk ke dalam kitab suci, nah sekarang kita membuat suatu kesimpulan. Yang pertama, dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah, artinya serupa dan segambar dengan Allah. Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah berbeda. Yang kedua, sejauh terlukiskan dalam kitab suci, istilah citra Allah itu hanya dikatakan pada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan lainnya. Hanya manusialah yang disebut citra Allah. Yang ketiga, karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal dirinya sendiri, menjadi tuan atas dirinya sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Yang terakhir, ia dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri. Karena manusia adalah citra Allah, berasal dari Allah yang sama, dan sama-sama dikasihi Allah, maka semua manusia mempunyai ikatan kesatuan. Mereka harus saling mengasihi, menghormati, tidak saling menghina dan merendahkan, serta hidup sebagai saudara satu terhadap yang lain. Inilah penjelasan tentang materi kita hari ini, anak-anak. Kiranya apa yang sudah Ibu jelaskan